Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, jumpa lagi dengan saya, Domo Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, juga pemimpin redaksi Warta Kota, koran dan online di Jakarta. Siang ini kita lanjut bincang-bincang dengan para wali kota yang menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintahan Kota se-Indonesia ke-16 yang diselenggarakan di Makassar, Sulawesi Selatan. Siang ini kita sudah kedatangan tamu relatif nun jauh di sana, tapi bertetangga pulau dari Banjarmasin. Ini beliau adalah Wali Kota Banjarmasin, Pak Haji Ibnu Sina. Selain wali kota, beliau juga merangkap sebagai wakil ketua Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia APEKSI yang sekarang punya gawe. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maki Baturat dari Makassar. Saya sedang belajar bahasa Makassar. Selamat datang di Makassar. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Kalau Banjar kan apa kabar pian? Apa kabar pian? Nah. Ulun lawas di Banjar. Nah, ketahuan orang Banjar nih. Ulun kuliah di FISIP, Pak. FISIP Unlam, lalu memulai karir wartawan di Banjarmasin Pos. Masin Pos. Sejak 99. Jadi ini tahun ke-24 lah. Alhamdulillah. Setia pada profesi. Jadi sudah tahu tentang Banjar. Siap, sudah tahu tentang Banjar. Pak Wali, kita hendak bincang-bincang tentang kegiatan APEKSI yang diselenggarakan hari ini. Tadi dibuka rakernasnya, Pak ya? Sudah dibuka oleh Pak Sekjen Kemendagri, Pak Dr. Suhajar. Baik. Pak Wali, apa sih arti dan peran APEKSI ini? Pertama dulu untuk para wali kota se-Indonesia. Ya. Lalu nanti kita bicara lebih luas untuk Indonesia. Ya, baik Bang Domo dan juga Tribuners. Siap. Ya, benar ya. Benar. 98 wali kota hadir di kota Makassar. Kota makan enak katanya. Iya, benar. Betul-betul enak di sini. Dan kita berkumpul biasanya ada hal yang sifatnya rekreatif, tetapi juga ada banyak yang substantif. Betul. Substantif itu yang berat-berat lah. Walaupun kita mungkin di daerah masing-masing, di kota masing-masing sudah berat persoalan. Di sini kita ingin ya sejenak berekreasi dan juga termasuk. Sudah ke Pantai Losari kah? Sudah. Tadi malam kan gala dinernya di Pantai Losari. Saya baru tadi pagi jogging dari sana lalu ke makam Pangeran Diponegoro. Keren banget. Makassar ini kotanya. Kami di APEKSI ini Asosiasi Pemerintah Kota bersamaan dengan berkumpulnya 98 wali kota. Ini adalah wadah yang dibentuk di era otonomi daerah sebagai tempat berkumpulnya para wali kota se-Indonesia. Kalau bupati kan ada APKASI. APKASI lebih banyak. Nah, di APEKSI ini kita biasanya setiap 3 tahun akan memilih ketua. Setiap 3 tahun ya? 3 tahun kita akan memilih ketua. Kebetulan yang tahun ini Rakernas ini adalah Rakernas terakhir. Di kepengurusan yang ada. Iya. Jadi Pak Wali Kota Bogor sebagai Ketua Umum APEKSI Pusat ini akan berakhir masa jabatan sebagai Wali Kota dan masa jabatan sebagai Ketua Umum APEKSI. Sehingga kemudian sangat strategis dan bersamaan dengan itu juga akan ada tahun politik. Ya. 2024. Pemilu 2024 ya. Jadi rata-rata ini semacam perpisahan lah. Kenapa jadi hadir di sini dalam catatan ketum tadi ada 88 wali kota. 88 dari 98. Seingat saya ini adalah jumlah wali kota terbanyak yang hadir dalam setiap Rakernas. Kenapa? Ini adalah Rakernas terakhir. Jadi semacam perpisahan lah dengan wali kota yang akan berakhir di bulan September dan November. Dan kepengurusan terakhir kita juga sebelum nanti ada Munas. Menjadi strategis pertama karena ini adalah terakhir kepengurusan dan masa transisi. Yang kedua menjelang tahun politik. Jadi sekarang banyak kepala daerah khususnya wali kota itu dijabat oleh pejabat wali kota, oleh PJ wali kota. Sementara ketua umum akan berakhir masa jabatannya di tahun ini. Nah, ketika kita ingin memilih ketua APEKSI yang baru, ada ketentuan di situ bahwa ini harus dijabat oleh definitif. Tidak boleh penjabat. Tidak boleh penjabat wali kota.
berarti akan apa yang terjadi? Nah, Vakum kah? pada saat yang sama di tengah wali kota definitif yang tersisa, nah, itu ada persoalan juga. Tidak semua memenuhi kriteria masa jabatan paling sedikit 3 tahun lagi. Oh, dan itu tidak ada. Itu tidak ada itu. Karena kita akan menuju pilkada dan makanya pemilu. akan strategis isunya nanti di pleno komisi-komisi untuk menentukan ketentuan itu bagaimana. Oh, berarti ada kemungkinan diubah anggaran dasar Ya, rumah tangga. apakah merubah ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga ataukah ada kesepakatan lain? Opsinya adalah iya. tadi Bang Dani kan juga cerita bahwa di kepengurusan yang ada itu tinggal 9 orang. Termasuk saya. Yang definitif. Yang definitif. Dari 98 itu tinggal kita 9 orang yang definitif. Iya. Terus yang definitif ini kalau menurut ketentuan berakhir 2026 ya. Kita kan pilkada 2020. Berakhir nanti 2026 itu ada banyak kepala daerah yang masih bisa. Tetapi kalau berakhirnya di pilkada serentak 2024. Ya berarti kan tidak ada satupun wali kota definitif sekarang yang memenuhi persyaratan itu. Oh betul. Jadi siapa yang jadi ketua kita nantinya? Ini jadi persoalan. Makanya sangat antusias. Kalaupun penjabat, masa jabatannya lebih cepat. Penjabat ada kan setengah tahun, ada setahun iya, lah ya. penjabat itu kalau Pak Gubernur atau Mendagri besok mau diganti dia. Iya. Kan saya sempat ketemu ada beberapa pejabat wali kota yang mereka tidak sampai setahun diganti. Betul. Kan rata-rata setahun harus diperbaharui SK-nya. Betul. Karena pejabat wali kota itu usianya setahun. Betul. Begitu dia ingin memperpanjang, dia harus di SK-kan lagi. Iya. Atau diganti yang lain. Iya, strategis memang Itu memang persoalan yang saya kira cukup anggap semacam darurat lah sebetulnya. Tetapi kami berharap apa yang dihasilkan dari Rakernas Makassar ini akan ada titik terang untuk kepengurusan yang akan datang, sehingga di Apexi tetap eksis, kota-kota tetap terayomi dengan baik, dan agenda-agenda di tahun politik dan agenda-agenda Apexi secara keseluruhan itu bisa tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Amin. Kita doakan Pak Wali semoga berjalan lancar. Iya. Itu kalau ke internal isu strategis seperti tadi menyangkut kepengurusan, semoga sampai tidak boleh vakum kan. Betul. Banyak aturan dia. Nah, kalau isu strategis keluar ke masyarakat, ke bangsa dan negara, apa sih yang bisa diperbuat oleh Apex ini? Hari ini menurut catatan Pak Sekjen tadi, 58,7% penduduk Indonesia ini ada di perkotaan. 58,7% dari 270,2 juta sensus penduduk 2020. Iya. Berarti sekitar 180 juta kurang lebih. Iya, itulah jumlah penduduk kota hari 170. ini. Iya. Artinya kalau dari sisi suara, itu sangat strategis. Karena biasanya kota itu besar kan suaranya. Itu kemudian yang jumlah penduduk banyak di kota. Kemudian persoalan juga ada di kota. Walaupun di desa juga ada persoalan, di kabupaten juga ada persoalan, tetapi persoalan pengangguran, kemiskinan, kemacetan, persoalan berbagai macam persoalan kehidupan ada di kota. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan persoalan di kota, berarti hampir 58% persoalan di Indonesia ini akan selesai. Betul. Pusat peradaban juga ada di kota. Pusat peradaban juga ada di kota. IT, pusat perbelanjaan. Betul. Semua kajian ada di kota ya. Benar. Arus barang jasa. Kemudian juga pusat-pusat pertumbuhan. Sumber-sumber ekonomi baru itu ada di kota. Bahkan kalau bicara sumber daya manusia semua ada di kota. Semua pejabat ada di kota. Betul, kan? Mulai dari presiden, gubernur ada di kota. Bahkan tadi hasil survei terakhir menyebutkan kata Pak Sekjen bahwa satu dari 3 orang desa ditanya ingin masih tetap di desa atau mau ke kota. Ternyata dari 3 orang desa itu hanya 1 yang ingin tetap bertahan di desa. Wow, berarti 66% ingin urbanisasi. Jadi 3 orang ini 2 orang pengen ke kota dia. Jadi itu akan menjadi semacam persoalan urbanisasi, dan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar kita tidak boleh melarang orang pindah dari desa ke kota. Karena itu haknya sama ya. Haknya sama, makanya kota harus kita desain yang baik. Harus tetap manusiawi, jangan sampai menjadi kantong-kantong kemiskinan baru, jangan sampai menjadi kantong-kantong kekumuhan dan angka kriminalitas meningkat.
Sehingga kemudian persoalan kota ini harus kita urai dengan sebaik-baiknya. Iya. Makanya kota harus menjadi pengayom bagi kabupaten sekitar dan daerah-daerah sekitar. Pertumbuhan ada di kota, tetapi kawasan-kawasan periferinya ini, hinterlandnya itu harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mata rantai kemakmuran dan kesejahteraan dan juga mata rantai pasok bagi kebutuhan pangan, sembako dan lain sebagainya. Ini menarik. Contoh Banjarmasin ibu kota Kalsel. Ada berapa Pak di Kalsel? Hari ini ibu kota sudah pindah ke Banjarbaru. Banjarbaru ya. Ya tadinya tetapi di tetap ya. Ekonomi dan pusat jasa dan barang dan jasa tetap di Banjarmasin. Oke. Nah, semua orang dari wilayah kabupaten di Kalsel bahkan Kalteng, karena Kalsel adalah pusat untuk 2 provinsi itu bahkan Kaltim. Boleh dibilang pernah ke Banjarmasin, tetapi orang Banjarmasin belum tentu pernah ke desa. Indikatornya itu akhir pekan. Akhir pekan itu biasanya orang pada penuh mau ke Banjarmasin. Mobil-mobil lah, transportasi, ya ketahuan lah dari plat nomornya itu kan dari daerah, Kalimantan Tengah, dari kabupaten kota lain itu masuk ke kota Banjarmasin. Bahkan mall kita biasanya penuh di akhir pekan. Dan kemacetan pun di akhir pekan cukup tinggi gitu ya. Sehingga kemudian ini menjadi persoalan kita. Makanya kami bersyukur dalam upaya kita untuk mengurai soal transportasi saja misalnya di Banjarmasin. Sekarang sudah ada integrasi antar moda. Kayak Jadi apa itu? kalau misalnya di titik 0 km itu kan sudah kita bangun dermaga air, dermaga sungai. Di mana itu? Di depan Gubernuran Lama. Itu sudah dibangun titik Sungai Martapura. Ya, Sungai Martapura. Di situ adalah hub bagi semua transportasi darat dan sungai. Kemudian di 0 km juga ada bus Banjar Bakula, ada teman bus, ada Trans Banjarmasin, lalu kemudian ada transportasi sungai. Sehingga kemudian integrasi sungai darat dan antar moda darat pun sudah terintegrasi juga di 0 Berarti dari situ bisa langsung ke bandara juga di Banjarbaru? Bisa sampai ke Banjar Bakula. Banjar Bakula itu istilah untuk kawasan pertumbuhan nasional. Banjar Bakula itu 5 kabupaten kota. Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Barito Kuala. Itu satu kawasan pertumbuhan dan kawasan strategis nasional yang berpusat pada senternya adalah Banjarmasin sebagai the Greater Banjarmasin. Itu yang dikenal dalam 10 metropolitan baru Indonesia yang dicetuskan oleh Bappenas, bahwa yang dimaksud dengan metropolitan Banjarmasin itu adalah Banjar Bakula. 5 kawasan tadi itu. Iya, bukan hanya Banjarmasin saja, karena Banjarmasin itu bebannya sangat berat ya, sangat berat. Dengan hanya jumlah hanya 98,64 km persegi, nggak nyampe 100 km persegi. Tetapi dia beban penduduknya hampir 1 juta di siang hari. Kemudian sensus kan 700.000. Itu pada malam hari, sehingga kemudian pergerakan masyarakat keluar masuk di kawasan Banjar Bakula itu harus jadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan untuk sarana transportasinya. Kalau nggak macet di pintu masuk kota, pagi sore pasti macet. Lalu kemudian integrasi soal spam, kebutuhan air minum, termasuk juga soal persampahan. Kita mau buang di mana di Banjarmasin sampah itu? Rawa-rawa. Kan pertama rawa, kemudian 75% kota Banjarmasin itu sudah dalam bentuk hunian. Artinya sudah sungguh padat ya? Sudah padat dan juga makanya tingkat kepadatannya terpadat di Pulau Kalimantan. 7.000 jiwa per kilometer persegi. Ya, sehingga kemudian beban kota ini sangat berat. Makanya dia harus jadi satu kesatuan dalam kawasan pertumbuhan ekonomi baru, yaitu disebut dengan Banjar Bakula tadi. Siap. Gitu. Pak Oli, saya masuk ke kota yang padat. Kita tahu beberapa kota di Indonesia kota tua, termasuk Banjarmasin 3 tahun lagi 5 abad. 5 abad usia Banjarmasin. Sebentar lagi 5 abad. Lalu 497. Bogor 541 sudah lebih 5 abad. Surabaya 730 tahun. Semarang 476, Medan 433. Pertanyaan saya adalah seperti tadi Pak Wali sebut, kota tua, penduduk banyak, infrastruktur udah relatif tua, tapi lahan terbatas. Lalu bagaimana manajemen kota tua? Itu problem besar, sekaligus juga keunggulan. Kita bersyukur 2019 sebelum pandemi, kita itu terpilih menjadi satu kota
dari penelitian yang dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Belanda. Karena setiap tahun Belanda itu meneliti, Belanda memberikan penelitian dan pelatihan untuk memanage sebuah kota tua. Jadi sebelum kita itu kota tua Belitung. Nah kemudian 2019 itu Banjarmasin. Nah Banjarmasin itu yang dijadikan semacam dalam program HUL ya istilahnya, Heritage Urban Landscape. Bagaimana menata kota tua di perkotaan. Ya, untuk tetap bisa berkembang. Kawasan-kawasan kota tuanya terpelihara, tetapi kota ini modern. Oh, ciri khasnya tidak dirusak, tetapi modern ya. Tetapi infrastrukturnya terpenuhi, IT-nya, program Smart City-nya jalan, kemudian juga kawasan-kawasan kota tua tetap terjaga, terpelihara. Dan itu yang kami lakukan. Dari hasil penelitian itu, karena ini memang dalam bentuk mereka survei langsung, kami juga memang minta supaya gimana sih Belanda misalnya membangun kawasan-kawasan kota tuanya menjadi sebuah daya tarik pariwisata, kemudian menjadi sebuah kekayaan luar biasa, tetapi kemudian tetap modernnya kota tidak tertinggal. Nah, itulah yang kemudian coba kita implementasikan dalam bentuk perencanaan di Bapeda. Konkretnya kira-kira bagaimana itu Pak Wali? Kita harus memelihara kawasan kota-kota tua, kemudian menjadikan kawasan itu sebagai tempat yang nyaman, ya. Dengan masa lalunya, tetapi menjadi tempat berkumpul yang nyaman bagi warga. Maka kita benahilah kawasan kota tua kita. Katakanlah kota tua, jalan nggak bisa dilebari karena tidak boleh mengganggu bangunan. Betul. Tetapi bagaimana mengatur lalu lintas supaya tetap rapi dan lancar gitu ya. Berarti parkir misalnya nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Kemudian juga untuk pengembangannya ke arah mana? Lebih banyak ke arah misalnya untuk kebutuhan jasa. Misalnya misalnya kota lama Banjarmasin ya, itu kan sekarang didesain menjadi kawasan yang nyaman untuk pusat kuliner. Itu di jalan mana itu Pak? Di Pasar Lima? Di dekat Sudi Mampir tuh. Dekat Sudi Mampir ada yang di pinggir sungai. Ada di pinggir sungai. Pangeran Suryansa kah? Di belakang Bank Indonesia. Itu kan ada beberapa, termasuk juga ruko-ruko yang ada. Kemudian saat ini berkembang menjadi sebuah tempat yang nyaman bagi berkembangnya industri kreatif, ya, dan juga kafe-kafe dan tempat nongkrong yang nyaman bagi anak-anak muda, termasuk juga sampai ke riverside-nya, kawasan pinggir sungai. Yang saat ini sudah ada pembenahan, bahkan sebentar lagi kita akan launching kawasan pinggir sungai Kampung Ketupat. Kampung Ketupat itu keren sebetulnya, karena memang dari dulu memang produk ketupat di situ. Kemudian kita sentuh dengan investasi dari pihak ketiga, menata kawasan itu menjadi kawasan pinggir sungai yang nyaman. Ada di situ termasuk ya untuk menampilkan atraksi budaya karena dibangun semacam amphitheater di situ. Kemudian para seniman boleh tampil, ya kan. Kemudian juga masyarakat juga bisa menonton dengan nyaman sambil menikmati kuliner dan suasana Kampung Ketupat yang berada di pinggir sungai. Dan itu menjadi sebuah daya tarik tersendiri untuk kota sungai seperti Banjarmasin yang dikenal sebagai kota seribu sungai gitu. Tribuners, saya kuliah di Banjarmasin 93-98. Saat itu ada sungai di depan kantor gubernur waktu gubernur masih di Sungai Martapura. Ada sungai bagus, tetapi maaf agak kumuh karena saat itu banyak rumah. Entah di zaman beliau atau sebelumnya saya nggak tahu, tapi rumah ini sudah dibersihkan dan kantor gubernur pindah ke Banjarbaru dan sekarang top. Itu tadi yang disebut beliau sebagai titik nol itu. Jadi kalau berkunjung ke Banjarmasin ada menara pandang dan itu bagus. Ya, berseberangan dengan Masjid Sabilal Muhtadin. Itu jadi semacam kawasan wisata sekarang. Siring Sungai Martapura itu panjangnya 3,5 kilometer. Lu sampai kemana itu? Iya, jadi itu sepanjang sungai itu kawasan yang nyaman untuk berolahraga di pagi hari, sore hari. 3 kilometer ya? 3,5 kilometer. 3,5 kilometer ya? Jadi kalau satu putaran itu 2,5 kilo, itu yang memang terhubung gubernuran, depan gubernuran, Pasar Lama, kemudian Jembatan Merdeka, itu 2,5 kilometer. Pak Wali, berarti salah satu kebijakan Pemkot di Kota Tua dengan berat memang, tapi harus berani relokasi penduduk ya. Itu dia. Jadi saya itu di periode pertama memang sempat ada penggusuran.
Tapi kami tetap berharap ke depan itu memang tidak ada penggusuran. Jadi kawasan Siring, Menara Pandang dan sekitarnya itu adalah kawasan pinggir sungai yang memang harus kita gusur. Iya, iya, terpaksa. Iya, terpaksa demi kita gusur. kepentingan Tetapi umum, untuk selanjutnya, ketika saya masuk di akhir masa jabatan, kemudian periode pertama dan masuk ke jabatan periode kedua, tidak lagi terjadi penggusuran. Yang kita lakukan adalah penataan. Iya, iya, iya. Karena kalau untuk menggusur semua, kita mau taruh di mana masyarakat kita? Karena hampir 30% masyarakat warga Kota Banjarmasin bermukim di pinggir sungai. Iya. Sehingga kemudian pendekatannya adalah tidak lagi menggusur tapi mengatur. Iya, iya. Sehingga jadilah kawasan yang disebut sekarang Kampung Hijau, Sungai Bilu, Kampung Biru, Kampung Melayu. Itu ada 100 rumah, jadi totalnya 200 rumah pinggir sungai yang kita tata. Ya, tidak lagi digusur tapi ditata. Ditata itu artinya dibangun ulang? Kita beri subsidi 20 juta tiap rumah. Oke. Mereka yang dulu membelakangi sungai, kita minta dapurnya itu tidak lagi menjadi dapur, tetapi jadi halaman rumah mereka. Iya, iya. Itu yang disebut sebagai waterfront city Banjarmasin. Jadi kemudian dengan subsidi 20 sampai 25 juta, masing-masing rumah yang membelakangi sungai sekarang sudah menghadap ke sungai. Lalu kemudian titian kita bangun, jembatan kita bangun yang permanen, sehingga kemudian fungsinya dua. Titian ini berfungsi sebagai pembatas, bahwa tidak boleh membangun rumah melewati batas ini. Oh, sempadan, Ya, sempadan sungai. Okay. Kemudian yang kedua fungsinya juga adalah sebagai halaman rumah mereka. Itulah kemudian menjadi akhirnya berkembang menjadi kawasan wisata. Kampung Hijau, Kampung Biru, Kampung Melayu, Kampung Sungai Bilu. Pak Wali, falsafah atau nilai apa yang diambil dari dapur menjadi depan? Karena itu sangat dalam, kan? Iya, karena itu perubahan mindset sebetulnya. Iya. Kalau selama ini kita Indonesia tuh memunggungi laut. Kalau ya, kita selama ini betul-betul membelakangi dan memunggungi sungai. Padahal sungai ini menjadi problem besar. Justru inilah sebetulnya keunggulan kota. Memunggungi itu artinya perilaku buruk pun banyak di sana. Kotoran dibuang ke air, betul, sampah dibuang ke sungai. Kenapa? Karena dia belakang rumah. Karena dia tuh dapur belakang rumah. Jadi apa-apa kan yang namanya belakang rumah itu dibuang ke belakang kan. Tapi begitu dirubah mindsetnya bahwa ini bukan belakang rumah ini. Ini adalah halaman rumah pian ini. Iya. Ini halaman rumah kalian, ya kan? Iya. Lalu kemudian harus kita rawat, kita jaga dong. Makanya di mana di halaman rumah ada teras, tempat memandang gitu ya. Ada tempat yang nyaman. Lalu kemudian rasanya pamali lah. Artinya nggak boleh lah buang sampah ke halaman rumah sendiri. Itu filosofinya. Kemudian untuk sanitasinya kita bikin yang komunal dengan dibantu oleh perusahaan air limbah. Kemudian ada juga yang di domestik. Jadi kita bantu untuk sanitasi, terutama untuk toilet dan sebagainya dengan menggunakan sistem biofilter. Pak Wali, saya mau kejar lagi yang tadi. Setelah diubah dari belakang rumah, dapur rumah menjadi depan rumah, adakah perubahan yang signifikan dari perilaku masyarakat? Masyarakat otomatis akan berubah perilakunya. Dari dulu membuang sampah ke belakang rumah, betul langsung ke sungai. Nah sekarang kan sayang loh, ya kan? Nggak, rasa tidak tega kita buang sampah di halaman rumah sendiri. Kan? Jadi kelihatan langsung. Nah makanya begitu kemudian berkembang, kok menarik ya, bagus ya. Orang mulai datang. Ada yang buka warung soto di situ, ada yang buka jualan di sini. Enak juga di sini. Akhirnya menjadi sebuah objek wisata yang didatangi orang. Lalu kemudian masyarakat mulai tumbuh kesadarannya bahwa kalau halaman rumah ini kita jaga kebersihannya, kita buat senyaman mungkin, orang pasti senang datang ke sini. Keren. Ya itu perubahan mindset yang luar biasa sebetulnya. Dan itu dalam Hari Habitat Internasional dari Kementerian PUPR khususnya Dirjen Cipta Karya sudah memasukkan ini sebagai bentuk semacam best practice lah untuk penataan kawasan kumuh Banjarmasin. Karena kawasan kumuh Banjarmasin itu dari 530 hektar kawasan kumuh di kita itu 300 hektar itu ada di pinggir sungai. Jadi kalau kita bisa menata pinggir sungai ini dengan baik, maka kita sudah menghilangkan hampir 60% kekumuhan kota. Termasuk juga Pian masih ingat di Kelayan? Kelayan. Apa yang Pian rasakan ketika disebut Kelayan? Satu dulu kriminal tinggi, kedua kumuh, slum area miskin kumuh. Sekarang kalau teman-teman datang ke Banjarmasin itu udah berubah total.
Oh. Jadi Pak Menteri PUPR sudah ke sana dan melihat kawasan yang betul-betul kolaborasi untuk menata dan menghilangkan kekumuhan pinggir sungai. Keren. Menjadi sebuah tempat yang nyaman. Kalau dulu adalah kawasan kumuh, kemudian hampir 30 miliar APBD dipakai untuk membebaskan lahan itu, dibantu oleh kolaborasi dengan Kementerian PUPR. Ada tiga dirjen yang kolaborasi di situ. Oh, apa saja itu? Ya sekarang rumah hilang diganti dengan rusun. Oh. Rusun dibangun oleh dirjen perumahan. Vertikal ya, tinggal bukan lagi horizontal. Kemudian kawasannya itu dibangun oleh dirjen Cipta Karya. Penataan taman-taman, penataan mini amphitheater, ditambah dengan mini futsal, kemudian area terbuka. Itu dirjen Cipta Karya. Pinggir sungainya dibangun siring yang bagus oleh dirjen sumber daya air. Jadi betul-betul ini model kolaborasi yang saya kira best practice lah untuk kemudian bisa direplikasi ke kawasan-kawasan lain untuk menghilangkan kekumuhan kota. Terutama kota-kota yang relatif tua dan berbasis air kayak Palembang mungkin ya. Makanya di samping KN itu kan saya bangun di situ museum kota. Bapak Ibu, teman-teman semua, Tribuners, Banjarmasin itu 497 tahun usianya. Tapi kota tua ini tidak punya museum. Tidak punya museum kota. Saya nggak ada. Padahal museum dan perpustakaan adalah simbol peradaban sebuah kota. Makanya saya akhirnya bikin museum di situ untuk sebagai warisan bagi anak cucu kita, bahwa ketika orang ingin datang ke sebuah tempat pasti ingin melihat sejarah kotanya. Nah, sekarang mudah-mudahan dibantu dengan kearsipan digital, dokumen-dokumen yang berserakan tentang sejarah Banjarmasin, baik di Museum Nasional, di Arsip Nasional, bahkan di museum-museum di Belanda sana, kita coba kembalikan ke sini. Kita coba kalau tidak bisa fisiknya kembali, minimal arsip digitalnya. Arsip digital kita punya untuk memastikan bahwa kota dengan sejarah yang sangat tua seperti Banjarmasin ini, sejarah pertempurannya, sejarah dibangunnya kota, pasang surutnya kehidupan, ya, kemudian berkembang menjadi sebuah kota besar seperti Banjarmasin, itu harus dikomentasikan dengan baik. Jangan sampai sejarahnya hilang begitu saja. Betul. Nah, itulah yang menjadi salah satu keunggulan kota sebetulnya. Itu yang dimaksudkan oleh program pelatihan Heritage Urban Landscape tadi, bahwa membangun kota itu, pusat-pusat peradaban kota yang monumental, yang legendaris itu dipertahankan. Bahkan itu menjadi jualan yang sangat menarik gitu, untuk menjadi sebuah keunggulan kota. Jangan dibabat habis. Tiba-tiba berdiri gedung-gedung besar, jangan. Harus ditata betul. Gedung-gedung besar mungkin diarahkan di dalam di RT RW kita, rencana tata ruang, dan didetailkan dalam RDTR kita, rencana detail tata ruang kita. Kawasan kota lama itu dipertahankan. Kemudian kawasan yang modern tetap akan kita bangun. Nah, itulah jangan modernisasi, menghapus, meluluh lantakkan semua yang di masa lalu. Betul. Makanya memang itu harus menjadi sebuah perhatian dalam perkembangan kota kita. Pak Wali, tadi sudah kita singgung beberapa problem kota tua. Nah, saya akan fokus soal persampahan, transportasi misalnya. Karena tahun lalu saya ke Banjarmasin dan asik karena lalu lintas relatif lancar. Apa yang dilakukan untuk tata kota ini? Itu dimulai dari hasil survei Kementerian ATR dan juga Organisasi Perencana Indonesia. Jadi selalu agak ini melibatkan kami pemerintah pusat dan luar ya? Melibatkan para planner dan perencana untuk menata kota itu. Ternyata keluhan masyarakat kita itu, kita memang bagus nilainya dari aspek kota layak huni. Karena Banjarmasin itu 2017 predikatnya adalah kota layak huni nomor 7 di Indonesia. Dari hasil survei ahli perencana ya, dan Kementerian ATR. Nah, di situlah kita belajar bahwa ternyata layak huni, tetapi masyarakat masih mengeluhkan soal minimnya sarana transportasi. Nah, dari sana kita coba, ayo gimana nih cara kita membenahi transportasi Banjarmasin ini. Pian masih ingat Tasi Kuning? Masih. Mikrolet, seperti itu kan? Di Terminal Pangeran Antasari. Terminal Antasari. Sekarang kondisinya sudah hidup segan mati tak mau. Lalu kemudian transportasinya juga sudah mobil-mobil tua.
Lalu kemudian bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini? Sementara Banjarmasin kota agak panas. Betul, dan itu juga memang harus kita manage dengan baik sarana transportasi. Kalau tidak macet di mana-mana, kemudian kota menjadi kumuh. Lalu kemudian 2018 lah kami coba merencanakan. Akhirnya tercetuslah soal ide Trans Banjarmasin itu. Nah, kita memulai dengan 10 unit bus dulu, sekarang udah banyak. Yang tadi dan juga sudah ada 4 koridor. Antar moda tadi. Ya, 4 koridor Trans Banjarmasin yang hari ini sudah ya cukup menjawab lah keluhan masyarakat terkait dengan susahnya sarana transportasi di Banjarmasin, dan itu pelan-pelan sekarang sudah, apalagi sudah terintegrasi dengan teman bus, ya, bus Trans Banjarmasin, kemudian Trans Banjar Bakula yang dibantu oleh Kementerian Perhubungan juga ada, sehingga kemudian moda transportasi kita bisa terintegrasi dan Trans Banjarmasin melayani internal dalam kota dan menjadi feeder bagi bus-bus Banjar Bakula yang memang melayani antar kota yang ada di 5 kabupaten kota tadi. Keren Pak. Semoga Banjarmasin semakin layak huni. Amin. Pak Ulun hendak bertanya tentang politik. Tahun politik. Ini kan tahun politik ya. 231 lagi hari atau 230 hari dari sekarang. Jadi hanya tinggal 5 bulan. Saya nggak sempat ngitung ya. Ya, kalau kita ada aplikasinya countdown. Jadi 230 hari dari sekarang kita akan ada pileg, pilpres dan DPD. Ya. Kemudian 15 bulan lagi 27 November akan ada pilkada. Betul. Sebelum saya bertanya nanti mau kemana Pak Wali Kota selanjutnya adalah ini tahun politik, di mana menurut data pemilih ada 180 juta pemilih nanti dan 68% diantaranya itu adalah milenial. Nilai-nilai politik apa yang Bapak mau sampaikan ke anak muda? Sebab sebagian anak muda bilang politik itu kotor, jangan berpolitik. Sementara Bapak sudah periode dan semoga langgeng dan sejauh ini baik-baik saja, bahkan bisa menata kota. Ajakan seperti apa yang bisa disampaikan kepada anak muda supaya tidak takut berpolitik? Politik itu kan berkaitan dengan cara mengelola negara ya. Bahkan melibatkan anak-anak muda dalam politik itu sebuah keharusan. Makanya isu penting dalam setiap rakernas Apeksi itu selalu ada YCC namanya, Youth City Conference. Jadi kemudian dari sini kan ada hadir 50 kota dengan 98 anak-anak muda hadir di sini, di samping wali kota ya. Oh, jadi dibawa juga anak muda dibawa. Ya? Jadi makan mereka 2 hari sebelumnya sudah datang ke sini. Saya mengirim ada 2 orang pemuda dari Banjarmasin untuk ikut dalam Youth City Mereka Changer mahasiswa atau dari organisasi? Ada mahasiswa, ada yang masih sekolah. Lalu kemudian mereka hadir dalam Youth City Changer tadi. Bagaimana kita memberikan semacam pemahaman kepada anak-anak muda kita bahwa masa depan itu ada pada tangan pemuda. Nah, ditambah lagi sekarang kan kepala daerah banyak yang muda-muda juga. Iya, termasuk Bapak. Saya ini dilantik usia 40 tahun di periode pertama. Bahkan saya adalah wali kota termuda untuk selama Banjarmasin itu ada. Tetapi saya walaupun wali kota termuda sepanjang usia Banjarmasin, baru sekali ini Banjarmasin itu punya wali kota 2 periode. Karena tidak pernah ada wali kota yang dipilih oleh rakyat itu yang 2 periode. Iya. Ternyata anak muda bisa dipilih 2 periode. Dan tadi melihat beberapa terobosan boleh juga gitu ya. Artinya, tapi walaupun sekarang saya sudah merasa mungkin sudah tidak muda lagi gitu. Karena tapi belum berubah. Itu bukan disemir kan? Bukan. Artinya apa? Pemuda itu kalau diberi kesempatan, insya Allah dia akan mampu untuk memimpin. Tetapi memang itu harus dipersiapkan. Tadi isu yang menarik yang disampaikan oleh Ketua Umum Kang Bima, bahwa keberhasilan seorang pemimpin itu adalah bukan keberhasilan ketika dia memimpin, tetapi adalah yang dimaksudkan dengan keberlanjutan dalam sebuah kepemimpinan adalah ketika seorang pemimpin itu mempersiapkan pemimpin yang akan datang. Makanya pemuda-pemuda ini kita libatkan untuk isu-isu perkotaan, untuk isu-isu politik. Kenapa? Karena di tangan mereka masa depan kita. Wali kota paling lama 10 tahun.
Betul. Bupati, wali kota, presiden pun 10 tahun paling lama. Setelah itu siapa? Iya. Jangan sampai kita krisis kepemimpinan, tidak ada orang-orang muda yang peduli dengan politik. Iya. Nah, tapi tetap anak-anak muda yang masih bersih-bersih ini, mudah-mudahan bisa menjadi pewaris kita untuk kehidupan perpolitikan yang lebih baik lagi ke depan. Ketika dia memimpin, mengusung good governance, kemudian memang anti korupsi dan memang kemapanan, termasuk ide-ide besar terkait dengan visi masa depan. Ya, karena masa depan itu ada di perkotaan. Sehingga kemudian itu menjadi penting untuk kita. Pak Wali, kita tidak menutup mata bahwa tadi sebagian orang menganggap politik hitam, tetapi sesungguhnya semua kebijakan produksi, ya pembangunan hotel, jalan itu kan keputusan politik. Keputusan politik. Tidak ada yang bahkan perang pun keputusan politik. Mengimpor beras, nanam segala macam politik. Nah, hal-hal apa yang Pak Wali Kota bisa ajarkan ke mereka supaya juga sebagian anak muda ini tidak melihat politik kotor karena ada tersangka korupsi segala macam. Kita harus melihat bahwa politik itu sebuah ladang kebaikan yang amat mulia sebetulnya. Di ujung pena seorang pemimpin, di ujung penanya itu akan menimbulkan kesejahteraan atau kemudaratan bagi warga. Makanya jadi pemimpin itu berat. Bahkan setiap keputusan politiknya tidak bisa memuaskan semua pihak. Tetapi keputusan itu harus diambil. Makanya memang anak-anak muda harus belajar dari sekarang. Ya, jangan sampai nanti ketika dia menjadi pemimpin dia tidak tahu persoalan di masyarakat. Pemimpin itu bukan zamannya lagi sekarang, pemimpin itu gaya pejabat. Nggak akan terpilih. Kalaupun harus bagaimana? Kalaupun terpilih nggak akan disukai. Jadi pemimpin sekarang itu harus merakyat dan harus in group. Dengan seluruh komponen masyarakat. Makanya pemimpin itu kan kalau dalam keyakinan saya ya sebagai seorang muslim, Sayyidul Qaum Khadimuhum. Pemimpin itu adalah pelayan bagi masyarakat. Bagi kaumnya. Ini yang penting. Itu yang saya kira harus dimiliki. Jangan sampai nanti anak-anak muda itu mewarisi gaya-gaya pejabat. Karena pejabat iya kan, mentang-mentang jadi di masa lalu. Saya tidak menuduh siapapun ya. Iya, kita nggak sebut nama tapi di masa lalu ya. Kenapa? Jadi pejabat nggak usah ngebos. Jangan bosi ya. Biasa saja merakyat seperti biasa saja. Makanya kita melihat misalnya Perdana Menteri Inggris itu naik kereta biasa. Pemimpin-pemimpin dunia itu ibaratnya masuk pasar keluar pasar itu hal yang biasa. Pak Presiden juga mencontohkan begitu. Yang saya kira sudah seharusnya begitulah. Ada pada saatnya memang sifatnya yang protokoler, ya kan. Tetapi pada saat sudah tidak lagi ya biasa saja. Pak Wali, satu lagi nih, sebaiknya anak muda mencari pekerjaan mapan dulu atau jadi pengusaha dulu baru masuk ke politik atau politik dulu, mana yang sebaiknya? Kalau kita bercermin dari negara modern, rata-rata mereka masuk politik itu sudah mapan. Sudah mapan. Jadi seorang senator misalnya di Amerika itu memang rata-rata mereka orang kaya. Ya kan? Dan kebetulan yang sebetulnya bukan lagi soal mencari pekerjaan penghasilan. Tetapi lebih pada hierarki tertinggi dari puncak kebutuhan Maslow itu. Jadi dia udah di level kelima. Self actualization. Aktualisasi diri. Jadi bukan soal sandang, pangan, papan lagi bukan. Yang dia butuhkan adalah esteem need dan self actualization. Yang dibutuhkan adalah pengakuan. Yang dibutuhkan di level kelima itu adalah memberi. Nah, tetapi kan tidak semua begitu. Nah, di Indonesia kadang-kadang politik jadi pekerjaan kan gitu. Nah, ini memang hal yang saya kira tergantung sudut pandang. Tetapi tidak sedikit juga yang memang akhirnya bekerja dan berpenghasilan di politik, lalu kemudian dia tetap menjadi pribadi yang bersahaja, menjadi pribadi yang memang untuk dirinya sendiri, menjadi dirinya sendiri gitu, yang bahkan karena memang dia merasa bahwa saya memang dulu berasal dari keluarga yang tidak mampu, sekarang ada berkiprah di politik, saya tahu betul bagaimana kondisi masyarakat yang tidak mampu, dan kemudian lebih perhatian ke masyarakat kecil. Lebih perhatian untuk yang sifatnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lalu kemudian lebih bisa merasakan apa sih yang menjadi aspirasi dan
keinginan masyarakat gitu. Karena apa? Karena saya dulu kan memang orang tidak berpunya juga. Nah itu hal yang saya kira tergantung pribadi masing-masing. Apakah mapan dulu baru berpolitik atau kemudian berpolitik dulu baru mapan? Jadi saya kira tergantung kepada pribadi masing-masing. Asalkan itu dalam koridor, ya otomatis lah kita berpolitik itu kan pasti ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Betul. Ya, adalah keuntungan ekonomi yang bisa kita dapatkan. Tetapi pada saat yang sama juga kan ada tanggung jawab juga untuk kepedulian terhadap masyarakat. Yang sampai lalu kemudian kita lupa daratan. Lupa daratan dan itu menjadi sebuah ancaman terbesar bagi seorang politisi. Baik. Pak Wali, tiba kita di ujung perbincangan. Aduh, lama juga. Tribuners, itulah bincang-bincang kami dengan Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang juga Wakil Ketua APEKSI Pusat. Saat ini kami di satu hotel di Makassar. Sebagai pernyataan penutup, silakan Pak Wali kalau ada yang mau disampaikan. Ya, pertama kota-kota saat ini sudah berupaya untuk menjadikan kotanya itu masing-masing menjadi kota yang nyaman bagi masyarakat, sehingga infrastruktur yang sifatnya membuat ruang-ruang publik yang nyaman itu menjadi prioritas. Karena apa? Kota itu menjadi tempat bagi mayoritas masyarakat dan warga untuk bisa berkumpul di kota. Sehingga pemerintah itu harus menyiapkan ruang terbuka yang nyaman. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa angka pengangguran itu bisa ditekan dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Itu yang paling penting sebetulnya. Dan berpenghasilan. Sehingga kemudian masyarakat itu harus lebih kreatif dan inovatif. Sebuah kota yang inovatif dan kreatif, dia akan bisa eksis. Tapi kalau sebuah kota itu jadul banget dan kemudian tidak ada kreativitas, maka dia akan tertinggal. Sehingga kemudian yang kita harus lakukan adalah bagaimana membuat kota itu menjadi nyaman bagi warga. Dan warga juga harus terlibat. Itulah yang disebut dengan kolaborasi pentahelix. Kolaborasi dengan melibatkan 5 unsur yang ada di kekuatan sebuah kota untuk bisa mewujudkan cita-cita kota itu. Yang disebut dengan ABCGM. Akademisi terlibat. Ya kan, dunia usaha bisnis terlibat. Community, citizen, netizen terlibat. Ya, kemudian yang keempat baru pemerintah daerah. Government. Dan yang kelima, ini yang penting yang kita lakukan hari ini, yaitu media. Media juga terlibat untuk memberikan informasi-informasi yang positif, memberikan energi positif bagi warga kota bahwa tidak selalu pemerintah berada di sisi yang salah, ya kan, masyarakat di sisi yang benar atau sebaliknya. Bahkan yang kita lakukan adalah berkolaborasi. Makanya di APEKSI disebut sebagai APEKSI kolaborasi. APEKSI sinergi. Itu kuncinya sebetulnya. Terima kasih Pak Wali. Kolaborasi dan sinergi. Terima kasih Pak Wali. Itulah teman-teman Tribuners bincang-bincang kita dengan Pak Wali Kota Banjarmasin, Pak Haji Ibnu Sina. Sukses terus untuk beliau. Amin. Sudah 2 periode, apakah nanti naik kelas, kita tunggu saja. Terima kasih. Saya Domo Ambarita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Statement terakhirnya saya nggak bisa klarifikasi. Terima kasih Bapak.